Oke, saat ini kita sedang mengudara di wilayah Denpasar Selatan, tepatnya di Desa Pedungan. Jadi, ini saya berada di sebuah lokasi yang sangat spesial ya menurut saya, cukup spesial karena dapat dilihat di sini tempat ini seperti sedang dikepung oleh berbagai bangunan. Jadi, bisa kita amati dari atas ini, sawah ini memang tampak terkepung oleh berbagai bangunan yang ada di sekelilingnya. Jadi ini bagaikan sebuah pertahanan terakhir dari zaman. Di era ini ada berbagai kepentingan dari kita, meskipun kita ketahui bahwa kepentingan masalah pangan itu wajib dinomorsatukan, tapi kita juga membutuhkan hunian yang cukup karena populasi kita mulai bertambah, tentunya juga memerlukan hunian yang cukup banyak. Jadi di kesempatan video saya ini juga berharap kalau bisa seandainya mungkin beberapa wilayah itu diberikan revisi atas masalah ketinggian bangunan sehingga meminimalisir bentuk bangunan yang harmonika atau memanjang ke samping, sehingga itu akan lebih menghabiskan lahan yang seharusnya bisa dipakai sebagai lahan hijau atau paru-paru ya. Nah, bisa kita lihat sawah ini memang telah terkepung oleh alih fungsi lahan, dan mengapa tempat ini masih belum terjamah oleh alih fungsi lahan itu karena lahan ini masih dimiliki oleh keluarga bangsawan ya. Jadi mungkin keluarga ini masih istilahnya kokoh dalam melestarikan tradisi agraris sehingga tidak berminat untuk merubah tempat ini menjadi lahan yang dipenuhi bangunan beton. Nah, ini memang akan ada banyak kesulitan ya dan godaan yang cukup besar karena memang kalau dari segi ekonomis jauh lebih efisien kalau dijadikan istilahnya tempat yang menghasilkan uang cepat, semisal mungkin dijadikan bangunan, kos-kosan dan pertokoan. Itu tentu lebih dapat menghasilkan dengan cepat dan lebih besar. Kalau kita lihat di sini, kalau berkutat dari segi pertanian, tentu banyak juga yang menjadi halangan bagi para petani untuk sukses. Misal ketika panen harga gabah tidak sesuai harapan, sedangkan kos dalam pengelolaan itu sangat besar. Misal belum lagi uh, karena hama dan lain sebagainya, harga pupuk juga mungkin cukup tinggi, obat-obatan untuk tanaman juga uh, harganya dari waktu ke waktu tentu tidak akan tetap sama ya. Nah, mungkin saya ingin sedikit berbagi. Ke depan saya rasa yang
paling akan membuat negara kita maju dalam segi ekonomi adalah pertaniannya. Jika kita bisa melakukan pengelolaan yang baik dengan memanfaatkan teknologi, sehingga bertani itu tidak terkesan ketinggalan zaman. Jadi kita bisa memanfaatkan segala teknologi yang terkini untuk mendorong produksi dari pertanian itu. Mengapa ini akan bisa mendorong negara kita menjadi sebuah negara dengan ekonomi terkuat? Karena nanti begitu populasi kita terus berkembang, tentunya kebutuhan akan pangan ini tidak bisa istilahnya dipandang remeh. Jadi negara-negara yang menguasai nanti pangan itu akan menjadi negara yang memiliki nilai tawar yang tinggi dalam percaturan dunia. Jadi mungkin rekan-rekan juga ada yang sedikit khawatir seperti apa yang kini tersaji di depan kita, adanya perang yang masih terjadi dan kemungkinan ini dikhawatirkan akan lebih besar, apalagi semua blok negara yang bertentangan saling beradu urat saraf, sehingga ketegangan ini bagi kita yang di luar dari negara-negara yang berseteru, tentu ini sangat mengkhawatirkan, apalagi ada disebut-sebutkan perihal penggunaan atau akan digunakan senjata nuklir. Nah, bila ini terjadi di mana semua senjata nuklir itu diledakkan, maka kemungkinan besar 14% populasi dunia akan mendapat dampak. Jadi akan bahkan kalau itu memang terjadi, 15% populasi dunia akan menyusut seketika begitu terjadi ledakan semua persenjataan nuklir tersebut. Lalu yang dampak yang lebih besarnya adalah pasca dari ledakan nuklir itu. Mengapa demikian? Karena dari hasil ledakan nuklir itu akan menghasilkan residu ya, atau dapat secara mudah saya sebut akan menghasilkan jelaga yang jumlahnya luar biasa. Itu akan memenuhi angkasa dan akan istilahnya prevent atau menghalangi sinar matahari untuk sampai ke permukaan bumi, sehingga pada saat itu akan terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Jadi oleh para ahli disebut akan terjadinya musim dingin nuklir. Nah, bila itu terjadi, tentu yang paling besar dampaknya adalah terjadinya kesulitan pangan, sehingga korban terbesar akan terjadi setelah terjadinya ledakan nuklir dari semua senjata nuklir yang ada. Sebab pada saat itu tentu tidak akan ada makanan yang bisa dikonsumsi, karena di daerah yang terdampak akan tanahnya mengandung radioaktif, sehingga sesuatu yang ditanam di sana juga tidak akan bagus hasilnya, bahkan beracun. Dan juga jika hujan pun itu akan menghasilkan hujan yang berisi partikel radioaktif juga. Sehingga inilah yang saya maksud, pasca ledakan nuklir itu malahan akan
menghasilkan korban yang jauh lebih besar, bahkan mungkin setengah dari populasi dunia akan menyusut, mungkin juga bisa lebih karena diperburuk dengan masalah kelangkaan pangan pada saat itu. Nah, apakah akan terdampak pada negara kita yang tidak ikut mungkin dalam situasi tersebut, apalagi negara kita juga tidak memiliki persenjataan nuklir? Apa yang terjadi? Tentu karena kita berbagi langit yang sama, tentu saja efeknya tetap ada. Mungkin cukup besar juga dampaknya bagi kita, sehingga mereka-mereka yang memiliki nanti akses yang besar pada sumber pangan akan menjadi orang yang super kaya. Jadi crazy rich itu tidak akan dinilai dari berapa jumlah uang atau emas yang dimiliki, tapi berapa jumlah pangan yang dia miliki di gudang penyimpanannya. Jadi seperti itu kejadiannya nanti bila krisis nuklir itu benar-benar terjadi. Semenjak kita berubah atau bergerak dari sektor agraris menuju sektor jasa di era industri pariwisata ini di Bali, maka ada banyak hal yang mengalami perubahan pada kehidupan kita, baik yang disadari maupun tidak. Ada yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Itu memang tidak bisa dibendung. Dan bagi mereka-mereka yang melakukan usaha pertanian, walaupun pertanian modern sekalipun di kota-kota di Bali, tentu memiliki tantangan yang jauh lebih besar. Mengapa demikian? Karena saat ini kualitas air pun menurun, jadi akan sulit kita menemukan air yang jernih yang kadarnya baik di kota-kota, karena kebanyakan sungai-sungai kita di sini tercemar oleh limbah, bahkan tidak layak untuk diminum langsung. Kalau zaman dahulu itu saya sendiri masih berani minum air yang ada di sawah ya. Kalau sekarang tentu saya tidak berani untuk minum air di sawah, apalagi di kota. Kalau mungkin di tempat-tempat yang masih asri mungkin berani. Kalau di kota, selain air sungai yang dipakai juga sudah tidak bagus kualitasnya, bahkan juga penggunaan pestisida juga perlu untuk dikhawatirkan untuk kita meminum langsung air yang ada di sawah. Jadi memang untuk melakukan usaha pertanian akan susah, tetapi tentu itu tidak boleh menyurutkan animo kita untuk mulai melakukan usaha yang baik dalam pertanian kalau bisa, karena seperti yang saya sebut, ke depan tentu pangan itu menjadi komoditas yang menjanjikan. Oke, demikian hari ini. Semoga rekan-rekan ikut menikmati pemandangan dari atas sini, dan jika boleh saya minta, semoga berkenan untuk melakukan subscribe.